Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah sekalian, ketika Allah memanggil kita di bulan Ramadan ini dengan panggilan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, berbicara iman, dan kita berharap kita ini termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Kita harus sadar iman itu apa, sehingga kita disebut orang mukmin. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah sebuah keyakinan di dalam hati. Kemudian wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah iman. Kita percaya beriman dengan 6 hal. Percaya kepada Allah, percaya dengan malaikatnya Allah, percaya dengan para kitab-kitab Allah, percaya dengan para rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. 6 hal kita percaya di dalam hati, kita yakin di dalam hati, kita beriman di dalam hati, ya. At-tasdiqu bil qalbi. Tapi tidak cukup di dalam hati saja terpendam, harus diucapkan. Wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita kenal kemudian dengan 2 kalimat syahadat itu harus diikrarkan, diucapkan. Baru kemudian wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Minim amal perbuatan kita adalah setelah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi 5 rukun Islam yang kita kenal itu, yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa, haji, minim itu yang harus dibuktikan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ini para jemaah sekalian. Di perjalanan kemudian orang beriman itu ada tandanya. Tanda orang beriman apa? Anna sya'airal iman, tanda orang beriman itu arba'atun, ada 4. Jadi kalau saya ingin ilustrasikan, oh ini garam, tandanya asin. Oh ini gula, tandanya manis. Kalau ada orang ngaku beriman, pasti ada tandanya. Tandanya apa, Kiai? Di dalam kitab Nasul Lubat itu disebut ada 4. Yang pertama, orang beriman itu asyukru. Orang beriman itu hidupnya bersyukur. Syukur dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Yakinkan apa yang kita rasakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki murni pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, murni hanya atas izin Allah. Jadi kalau kita berbicara keyakinan, kemantapan hati, kita lihat sekeliling kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Subhanallah, kita ini nggak punya daya. Minuman yang kita minum, air yang kita pakai. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Kira-kira kalau air itu ambles, siapa yang bisa mengeluarkan air? Tidak ada, hanya Allah. Afara'aitum ma tahrusun a antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma tahrusun. Coba lihat yang kamu tanam itu. Apakah engkau yang menumbuhkan atau aku? Ya jelas kita hanya menanam saja, menancapkan saja, kemudian yang menumbuhkan siapa? Ya Allah. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya kecut. Siapa yang ada yang rasanya pahit? Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Dan itu saya katakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian syukur adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki gunakan untuk ibadah kepada Allah.
Itu namanya bersyukur. Maka ketika orang melakukan sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, ditutup dengan salam, maka sejatinya orang tersebut telah melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan lisan, ada kalimat Alhamdulillah. Syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Selanjutnya para jemaah sekalian, tanda orang beriman adalah orang beriman itu as-sabru, sabar. Sabar. Orang beriman itu sabar. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar terhadap godaan maksiat. Ada 3 sabar para jemaah sekalian. Dan ketika kita mendapatkan musibah, sesuatu yang di luar jangkauan kita, sesuatu yang tidak membuat nyaman kita, sesuatu yang tidak mengenakan kita, kullu mas'al mukmin, apa saja yang menyusahkan orang mukmin itu musibah namanya. Maka ketika mendapat musibah, serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini miliknya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Ini adalah orang beriman, tandanya ya sabar itu. Sabar. Nah, kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah nanti hati kita ini akan adem, akan tenang. Saudara-saudara sekalian, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah ikhtiar, sudah berobat, udah kiai. Hati-hati di jalan, udah. Kerja udah, tapi nggak kaya-kaya, nggak sembuh-sembuh. Di jalan masih saja terkena musibah kecelakaan misalnya. Maka itulah yang disebut musibah. Kullu ma asal mukmin, apa saja yang menyusahkan orang mukmin fahuwa musibah, maka itu adalah musibah. Maka dalam hal ini kita harus sabar. Itu tanda orang beriman. Jangan menyangka kita yang mengaku beriman ini tidak akan diuji sama Allah. Diujilah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka dibiarkan oleh Allah mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji? Diuji. Dan namanya ujian ya suka-suka tidak kasih kabar. Kalau ngasih kabar itu bukan ujian, namanya contekan itu. Maka para jemaah sekalian, ayo ketika diuji oleh rasa takut, diuji dengan ekonomi, diuji dengan badan kita, keluarga kita, maka saya harus tegaskan di tempat ini, setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, kemudian terjadi sesuatu di luar dugaan kita, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanda orang beriman yang nomor 3 adalah orang beriman itu at-taqwa. Orang beriman itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan puasa, saya katakan ada iman di dalam hatinya. Saya pastikan ada iman. Karena apa? Anda sedang menjalankan perintah Allah. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, tanda orang beriman adalah orang beriman itu al-haya'u, punya malu. Malu berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat sendirian, ada Allah nomor 2-nya. Kalau kita berbuat maksiat berdua, ada Allah nomor 3-nya. Kalau kita berbuat maksiat berempat, ada Allah nomor 5-nya, dan seterusnya. Apalagi Allah itu mempunyai petugas namanya Raqib Atid, yang selalu memantau gerakan kita. Maka dalam hal ini kita harus punya rasa malu. Malu untuk berbuat maksiat. Itu adalah tanda orang beriman. Sehingga nanti para jemaah sekalian, kita berharap iman ini yang ada ini terus bertambah, terjaga, karena iman ini yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa habis. Yazidu bi taat, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang oleh sebab perbuatan maksiat. Jadi iman kita ini akan makin tebal kalau kita rajin beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita mengerjakan maksiat, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita makin menipis. Naudzubillah, kalau kita sampai meninggalkan dunia ini tidak membawa iman, rugi para jemaah sekalian. Rugi. Dan orang yang tidak beriman mati dengan keadaan kafir menangis, ya laitani kuntu turaba. Aduh, jadi debu saja. Jadi debu saja karena melihat kenyataan orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kemudian hewan-hewan itu dikatakan oleh Allah kuni turaba, jadi debu. Mereka menangis, ya laitani kuntu turaba.
Bahkan mereka itu berharap, rubaima yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka orang kafir besok di akhirat berandai-andai, kok andaikan saya jadi orang Islam. Sekarang masih ada kesempatan untuk memilih. Ayo kita jaga iman kita, jaga Islam kita, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu ikamu jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Pada siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.